Oke, selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik ya. Baik. Baik, Bu. Baik, Bu. Di antara kalian apakah ada yang belum pernah mengenal Ibu? Sebelumnya? Sudah ya? Not responding. Sudah pernah, Bu? Di mata Sudah kuliah pernah. psikologi ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Jadi Ibu tidak perlu memperkenalkan diri ya. Apakah kalian sudah membaca RPS-nya, kemudian deskripsi perkuliahannya yang ada di LMS? Belum saya. Sudah, Bu. Sudah. Saya belum, Bu. Saya belum, Bu. Belum, Bu. Yang belum ini mesti baru mengakses LMS hari ini. Kemarin cuma ngecek, Bu. Kemarin hanya cek ya? Iya. Selain mata kuliah dasar-dasar, kalian hari ini kuliah apa lagi? Pengantar aljabar abstrak, Bu. Sama pemrograman Pemrograman Iya, komputer, Bu. pemrograman komputer. Bagaimana LMS-nya lancar? Tidak. error, Bu. Enggak, Bu. Tidak, Bu. Error. Sama sekali. Kalau menurut kalian kira-kira komunikasi kita lebih enak menggunakan apa? Tatap muka. Iya, maksudnya di luar itu ya. Karena kondisinya memang belum memungkinkan untuk tatap muka. Di antara kalian apakah ada yang mudik ini? Mudik, Bu. Mayoritas mudik. Lah gitu Saya mau tatap mudik, muka. udah balik lagi, Bu. Oh, sudah balik lagi. Oke. Iya, Bu. Karena perkuliahan ini nanti lebih banyak ke diskusi, gue minta saran dari kalian kira-kira aplikasi apa yang enak untuk diakses bagi kalian. Apa? Google Meet enak, Bu. Google Meet. Tapi agak mahal. Zoom Ini juga bisa, Bu. iya. Bisa. Oke. Kalau sinyalnya mendukung Zoom bagus, Bu. Kalau sinyalnya mendukung. Selama ini gimana? Selama perkuliahan kemarin? Kalau dari saya lancar sih, Bu. Lancar. Ya. Oke. Jadi Ibu akan cek ya satu-satu sambil mengingat kembali nama-nama kalian. Herlandita Primanagari. Mana Herlandita? Iya, Bu. Halo, Ibu. Oke. Panggilannya Herlan ya? Iya, Bu. Betul. Oke, Herlan. Sudah membaca RPS dan silabus? Sudah di-download, Bu, tapi belum saya baca. Sudah di-download. Berapa SKS mata kuliah dasar-dasar? Dasar-dasar 2. 2 ya? Oke. Kemudian Redianto, dosennya siapa saja yang mengampu? Maksudnya, Bu, dosen Dosen yang mengampu mata kuliah ini? mana, Bu? Ya. Ada berapa orang? 3, Bu. Berapa? Ya, 2, Bu. 2. 2. Siapa saja? Warsono sama Pak Suwan. Ya, jadi nanti di sini dalam mata kuliah dasar-dasar Ibu Nilu. penelitian dalam bahasa dan matematika, Oh, ya. nanti akan ada 2 dosen ya. Benar kan tadi sudah dicek? Jadi di Ya. awal sampai Cek pertengahan dulu. semester, Bu, ya dari awal sampai pertengahan, terutama UTS nanti akan diampu oleh Ibu, kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh Pak Suarsono. Ini berlaku untuk kelas A, B, maupun kelas C. Itu ya. Untuk silabus dan RPS-nya sama, kemudian bahannya juga sama, bahan perkuliahannya, kita lebih banyak diskusi,
Jadi Ibu harapkan kalau bisa virtual, ya virtual. Kalau memang tidak memungkinkan, kita bisa diskusi melalui WA Group. Ibu rasa WA Group selama ini tidak pernah ada kendala ya? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Aman, Bu. Aman ya. Jadi kita tidak akan melakukan presentasi. Tapi ini lebih ke learning by doing. Karena nama mata kuliahnya kan dasar-dasar penelitian dalam pembelajaran matematika. Jadi yang perlu kalian cermati di sini, kalian memahami bagaimana menyusun proposal. Itu target akhirnya. Ya kan? Karena sebentar lagi kalian akan berkutat dengan penelitian yang sesungguhnya. Jadi, hal apa saja yang nanti diperlukan ketika kalian akan menyusun proposal. Itu dimulai dari apa? Sudah pernah membuat artikel? Sudah pernah? Belum? Sudah, Bu. Sudah. Apa yang kalian pertama kali buat? Apa? Kalau artikel ilmiah sudah pernah ya? Nah, yang pertama kali kalian buat itu apa? Apa kira-kira? Ini boleh, ini sembari diskusi loh ya, jadi kita menyapa sekalian diskusi sebentar sebelum minggu depan kita mulai perkuliahan dengan materi yang sesungguhnya gitu. Apa kira-kira yang kalian buat? Apakah tiba-tiba langsung membuat isi artikel? Kerangka dahulu. Kerangka. Dalam kerangka itu pertama kali apa yang kalian tentukan dulu? Tema. Tema, Bu. Topiknya, Bu. Itu tema apa? Tema kalian bisa menentukan tema karena apa? Permasalahan, Bu. Nah, permasalahan. Jadi untuk perkuliahan minggu depan kita akan memulai dengan materi yang pertama yaitu mengenai permasalahan. Jadi apa itu permasalahan? Kemudian masalah-masalah seperti apa yang ada dalam pendidikan matematika. Kalau kalian mencermati di silabusnya itu ada gitu ya. Jadi Ibu harapkan di sini kalian memahami benar apa itu masalah, kemudian bagaimana menentukan masalah, karena kebanyakan, ya tidak kebanyakan ya, beberapa itu dalam tugas akhir membuat latar belakang tanpa adanya masalah. Ya, besok akan Ibu tunjukkan yang seperti itu, dan memaksa dimasukkan sebagai identifikasi masalah, padahal itu bukan masalah gitu. Memang dalam suatu penelitian memang harus ada latar belakang, tetapi latar belakang itu diawali dari suatu permasalahan. Dari permasalahan itu baru tentukan temanya apa, dari tema itu ke topik. Gitu. Itu sekedar mengantar saja. Untuk dasar-dasar targetnya adalah kalian nanti bisa menyusun proposal sebagai draft dasar penelitian kalian. Walaupun nantinya ketika sudah ketemu dengan pembimbing, proposal itu diminta untuk mengganti, tidak masalah. Yang penting kalian memahami dulu bagaimanakah menyusun proposal penelitian yang baik dan benar, gitu ya. Terus sedikit bayangan. Tapi tidak perlu kalian takut ataupun cemas. Waduh, ini penelitian, bentar lagi skripsi gitu ya. Nah, kalian jangan berpikiran seperti itu. Ini masih dalam konteks perkuliahan, gitu ya. Jadi, aku harapkan ya kita santai, tetapi tetap serius gitu. Jadi, ketika diskusi silahkan kalian berdiskusi. Kalau ada hal-hal yang ragu ataupun akan ditanyakan, nah silahkan ditanyakan gitu. Oke, itu sedikit bayangan. Apa yang kalian rasakan berkaitan dengan mata kuliah ini? Yang di benak kalian itu apa? Apa? Rumit, Bu. Rumit. Kenapa rumit? Kenapa rumit?
Karena ada kata penelitian, Bu. Ada kata penelitian. Sebelumnya kalian kan sudah pernah menyusun PKM kan? Sudah. Pernah ada tapi belum Sudah. jadi. Ya, paling tidak pernah ada niat gitu ya. Pernah menyusun makalah kan? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah. Ada yang lolos PKM didanai? Ada, Bu. Nah itu ada. Kata Pak Dewa ada itu. Kelompok siapa Pak Dewa? Ya, kelas C. Oh, ini kelompok Pinta, Sukma, ya kan? Apalagi kalian sudah pernah mempunyai pengalaman. Jadi ya, tinggal digeser sedikit arahnya, ke penelitian sudah jadi. Ya, jadi tidak perlu kalian takut. Selain takut, apa lagi yang kalian rasakan, kalian pikirkan? Apa? Walaupun ada kata penelitian, jangan sampai kalian tegang gitu ya. Oke. Kemudian di pertemuan pertama ini, Ibu ingin meng-share sedikit mengenai perkuliahannya seperti apa. Mungkin ada di antara kalian yang belum membaca mengenai RPS-nya seperti apa, silabusnya seperti apa, materinya seperti apa. Nah, ini selanjutnya akan share screen. Apakah sudah terlihat? Belum lagi, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Oke. Sekarang? Gelap, Bu. Masih hitam. Masih hitam? Masih muter-muter, Bu. Oke. Berarti kalau masih hitam ataupun masih muter-muter itu berarti masalah jaringannya ya? Apakah semuanya mengalami hal yang sama? Iya, Bu. Bu. Iya, Bu. Iya, Sama. Saya juga, Sama. Bu. Berarti jaringannya Ibu, Bu. Aku di kampus loh ini loh ya. Jaringannya kampus berarti. Bentar. Oke. Nah, sudah bisa, Bu. Sudah, Bu. Udah, Bu. Bisa, Bu. Udah, Bu. Oke. Jadi nanti kalau Udah, Bu. seandainya di antara kalian atau jaringan Ibu sendiri atau Zoom-nya itu sendiri bermasalah, itu kalian bisa sembari membuka PowerPoint yang sudah Ibu bagikan di LMS Belajar. Apakah setiap mahasiswa bisa mengakses LMS Belajar? Bisa, Bu. Bisa. Saya Jangan lupa sudah juga bisa, Bu. melakukan presensi loh ya. Ya, Bu. Oke. Ini pertama yang ingin Ibu bahas mengenai aturan. Nah, silahkan kalian nanti membaca dan memahami dulu RPS dan silabusnya. Kemudian silahkan melakukan presensi untuk mata kuliah dasar-dasar karena kalian sudah bukan mahasiswa baru lagi. Jadi Ibu berikan kelonggaran dan tanggung jawab kalian kejujuran dengan melakukan presensi sepanjang perkuliahan, memilih salah satu opsi yang ada, yaitu hadir. Jadi sepanjang perkuliahan kalian hadir atau mengikuti, begitu. Kemudian izin jika kalian berhalangan hadir, atau misalnya kebetulan perkuliahannya misalnya menggunakan video conference, Zoom, ataupun Google Teams, tapi sedang mati listrik atau ada kendala tertentu, nah itu silahkan kalian konfirmasi dulu ke Ibu, gitu ya. Kemudian kalau kalian sakit, nah silakan diisi S. Kalau tidak ada pilihan selain tiga itu, berarti kalian dianggap absen.
Jadi kalau ada kendala apapun, silahkan dikonfirmasi ke Ibu dulu. Gitu. Kemudian, perkuliahan ini pelaksanaannya sesuai dengan jadwal, tapi prakteknya nanti mungkin lebih banyak ke diskusi, kita lebih ke diskusi, tanya jawab, lebih banyak ada suatu target ataupun capaian untuk setiap akhir perkuliahan. Jadi mungkin kita banyak santainya dalam perkuliahan, tetapi tetap ada target yang jelas di setiap akhir pertemuan. Jadi diharapkan mahasiswa itu aktif dalam perkuliahan. Ini tidak ada presentasi maupun presenter ya. Tapi mungkin nanti Ibu akan pada perkuliahan-perkuliahan selanjutnya, kalau tidak ada pertanyaan, nanti bisa Ibu membuka diskusi dengan menunjuk beberapa mahasiswa, itu juga bisa. Begitu. Jadi selain itu juga sangat dimungkinkan pada setiap akhir perkuliahan ada target ataupun ada tugas yang Ibu berikan untuk didiskusikan maupun dibahas pada perkuliahan berikutnya. Jadi kurang lebihnya seperti itu kegiatan perkuliahannya. Bukan presentasi seperti psikologi ya. Psikologi pembelajaran matematika itu kan ada kelompok presenter, ada kelompok pembahas. Kalau perkuliahan ini lebih fleksibel, tetapi ada target ataupun capaian yang jelas untuk setiap pertemuan. Gitu. Oke, kemudian bagi mahasiswa yang tidak mengikuti perkuliahan, lebih dari 25% dari jumlah kehadiran, maka tidak diperkenankan mengikuti ujian. Ini Bu rasa aturan umum sesuai dengan aturan universitas gitu. Untuk materi dan kajian, mungkin lebih jelas akan Ibu buka silabusnya saja. Ini ternyata tidak bisa. Apa ada yang sudah mendownload di Belajar? Silabusnya sama, Bu, tidak bisa dibuka. Di Belajar juga tidak bisa. Iya. Sudah, Bu. Bisa. Bisa. Tapi lama sih Bu loadingnya. Ya, karena hari ini perkuliahan pertama, jadi mungkin kurang persiapan atau bagaimana, servernya down. Untuk server Sudah, LMS, Bu. termasuk, oke. Bentar, download. Apakah terlihat di layar? Silabusnya? Belum. Sudah? Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Oke. Bu.
Jadi dalam silabus itu memberikan deskripsi perkuliahan, bisa kalian cermati di situ. Jadi membahas mengenai pengertian penelitian pendidikan matematika, penelitian pendidikan, kemudian konsep dan prinsip penelitian dan pendidikan matematika, dengan tujuan memberikan landasan bagi mata kuliah penelitian yang lain. Ini kalian semester berapa? 5. 5, Bu. 5. Nanti di semester berikutnya itu akan banyak sekali mata kuliah penelitian, mata kuliah pilihan itu yang jenisnya penelitian. Ada penelitian kualitatif, penelitian kuanti, penelitian pengembangan, ada kapital. Nah, itu dasarnya adalah ya mata kuliah dasar-dasar penelitian ini begitu. Kemudian materinya lengkapnya bisa kalian pahami sendiri. Bisa kalian baca di sini. Ada 12 pengertian masalah dan cara-cara. Kemudian pengertian penelitian dalam pendidikan dan pendidikan matematika. Peranan penelitian dalam pendidikan. Itu lebih ke 1, 2, 3 itu lebih ke memberikan wawasan ataupun pengetahuan. Direncanakan ini terjadi dalam 2 pertemuan. Kemudian, nah selanjutnya itu sudah masuk ke pendalaman ataupun praktek ataupun workshop mengenai contoh-contoh real permasalahan dalam pendidikan secara umum dan pendidikan matematika secara khusus. Diharapkan dari contoh-contoh real ini, kalian nanti tahu kira-kira tren penelitian pendidikan matematika saat ini itu apa. Nah, diharapkan jika kalian sudah mengetahui berbagai macam tren yang saat ini sedang familiar atau mutakhir, nanti bisa kalian gunakan sebagai pijakan untuk menyusun proposal skripsi. Ini lebih ke eksplorasi gitu ya. Dari sini kira-kira sumber-sumbernya apa untuk khusus yang kasus yang keempat? Apa referensinya kira-kira menurut kalian? Biar tahu masalah-masalah dalam dunia matematika itu seperti apa, topik-topik mutakhir itu apa, maka kalian membutuhkan apa? Apa-apa yang perlu kalian lakukan untuk mengetahui materi yang keempat? Apa kira-kira? Apakah membaca dari sumber? Apa kira-kira? Kalian mulai familiar dengan jurnal kan? Kalau dalam psikologi belajar matematika itu kan pernah kelompok membahas itu ibu berikan tugas untuk membahas tapi dari jurnal. Nah, untuk materi yang keempat itu nanti kalian lebih banyak mengeksplorasi jurnal. Paling tidak untuk setiap topik ya kalian bisa menemukan minimal 5 jurnal gitu ya, dan itu terkini. Jadi mulai dari perkuliahan dasar-dasar ini diharapkan kalian terbiasa untuk membaca dan memahami jurnal penelitian. 4 hal ini yang akan kita bahas sampai UTS. Selanjutnya, cukup ini ya, cukup sedikit ya materinya. Tapi prakteknya nanti pendalamannya membutuhkan waktu yang lumayan, karena untuk menentukan topik-topik itu kalian juga harus menyaring dulu, membaca dulu. Dari membaca itu baru kalian kumpulkan, kalian klasifikasikan. Dari pengklasifikasian itu nanti kalian bisa memilih topik-topik mana yang kalian topik-topik mana yang kalian pilih sesuai dengan minat ataupun passion kalian. Nanti setelah UTS itu kan kalian sudah menentukan topik penelitian mana yang kalian pilih. Nah, bagaimana melaksanakan penelitian sesuai dengan topik itu? Maka yang kita bahas mulai dari jenis-jenis penelitian itu apa saja, dengan jenis-jenis yang ada,
langkah-langkahnya bagaimana? Karena setiap jenis itu langkahnya akan berbeda. Setelah itu, bagaimana metode atau prosedur sesuai dengan langkah-langkahnya. Jadi 6-7 itu lebih ke metodologinya, termasuk subjek penelitiannya siapa, bagaimana memilih itu, kemudian bentuk datanya seperti apa, teknik atau cara, dan instrumen mengumpulkan data, itu apa saja yang diperlukan, cara untuk menganalisis data bagaimana, terutama dalam penelitian kuanti ataupun kuali. Karena dua penelitian ini merupakan penelitian yang penelitian paling tua begitu ya. Nanti setelah itu akan ada penelitian pengembangan, kemudian desain research atau penelitian desain dan yang lain. Setelah jenis-jenis penelitian dan metodologi penelitian, kita membahas mengenai validitas dan reliabilitas data. Bagaimana agar data itu valid dalam arti dapat mengukur apa yang diukur, dan reliable dalam arti kontinu, jadi hasilnya acak, walaupun dalam waktu yang berbeda, itu reliable. Setelah itu ke contoh-contoh penelitian, langkah-langkah menyusun rencana, dan langkah-langkah melaksanakan penelitian berdasarkan proposal. Targetnya sampai ke proposal. Jadi nanti setengah UTS terakhir, kalian sudah mulai merancang proposal penelitian gitu ya. Oke, itu berkaitan dengan materi perkuliahan. Ada yang mau ditanyakan mungkin sampai ini? Tidak ada? Yakin tidak ada? Belum, Bu. Belum. Jadi secara detailnya, ini mengenai materi setengah semester, terlihat ya. Ini seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi dalam silabus. Slide-nya terlihat semua. Jadi Terlihat, Bu. Lihat, Oke. Bu. Oke. Untuk minggu depan itu kita akan diskusi mengenai apa itu masalah, cara-cara memecahkan masalah itu seperti apa, kemudian pengertian penelitian itu apa begitu ya. Kemudian setelah itu kita membahas peranan penelitian pendidikan matematika dan penelitian secara umum. Kemudian ini salah ketik, mengkaji contoh-contoh masalah dalam pendidikan secara umum dan pendidikan matematika secara khusus. Itu. Untuk penilaian, tugas lebih banyak berbasis proyek, di mana akan ada 2 tugas. Tugas pertama itu tugas sebelum UTS, dan tugas kedua setelah UTS. Tugas pertama, itu mahasiswa dapat menyajikan beberapa masalah dalam pendidikan matematika yang menurut mahasiswa itu sangat urgent atau perlu diteliti. Tentu saja dari masalah itu, dari apa yang kalian pilih, itu harus disertai dengan latar belakang mengapa masalah tersebut perlu diteliti. Itu tugas proyek di sebelum UTS. Kemudian setelah UTS, nanti Pak Suarsono menitipkan ke Ibu bahwa tugas kedua menyusun rencana penelitian dalam pendidikan matematika dengan topik
dan masalah yang dipilih oleh mahasiswa sesuai dengan minat dan pengamatannya terhadap situasi dunia penilaian matematika dewasa ini. Kemudian akan ada 2 ujian, yaitu UTS dan UAS. Kemudian ada keaktifan dan partisipasi dalam diskusi, pekerjaan rumah, dan lain-lain. Jadi walaupun tugasnya itu hanya 2 yang berbasis proyek, tetapi di setiap pertemuan, di akhir pertemuan itu nanti tetap akan ada penugasan yang nanti akan masuk sebagai kemudian penilaian yang keempat. Gitu. Untuk bobotnya atau persentasenya nanti masih didiskusikan lagi hasilnya seperti apa. Intinya untuk persentase bobotnya kita ambil yang paling baik gitu ya. Oke, ini untuk referensinya. Banyak sekali. Kalau kalian takut dengan referensi berbahasa Inggris, bisa kalian gunakan referensi berbahasa Indonesia. Pun referensi-referensi lain, misalnya jurnal, kemudian tugas akhir dari kakak angkatan kalian. Tapi kalau bisa, karena ini untuk S1, jadi usahakan tugas akhirnya, ya tugas akhir S2 atau S3. Cari yang lebih tinggi, karena itu sangat bermanfaat gitu ya, dan lebih valid gitu. Apakah ada pertanyaan? Oke, dari kalian apakah ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Ya, jadi itu untuk pengantar perkuliahan pertama. Seperti yang Ibu katakan tadi, akan ada target di akhir pertemuan. Jadi untuk minggu depan, itu Ibu akan memberikan PR yang dikumpulkan maksimal H-1, jadi hari Minggu gitu ya. Silahkan kalian membuat ringkasan. Boleh kalian mengetikkan secara langsung jika itu tidak terlalu banyak hasilnya. Atau juga bisa kalian unggah dalam bentuk Word ataupun PDF mengenai hal-hal berikut. Hanya 3 hal. Yang pertama, pengertian masalah. Kedua, cara-cara memecahkan masalah. Dan yang ketiga, pengertian penelitian. Jangan lupa diupload maksimal hari apa? H-1 sebelum Minggu. pertemuan. Minggu. Ya, hari Minggu. Gitu ya. Dan juga untuk mendefinisikan masalah itu kalian mereduksi atau melakukan sintesis, yaitu mencari berbagai macam sumber, kemudian kalian simpulkan, boleh, atau kalian menemukan sumber yang kira-kira valid atau salah satu referensi yang diacu tadi, kemudian kalian masukkan sebagai pengertian masalah juga boleh. Intinya, karena ini merupakan dasar-dasar penelitian, kita belajar bekerja secara ilmiah, jadi usahakan setiap apa yang kalian tulis itu sertakan referensi yang diacu, gitu ya. Oke, 3 hal itu yang akan kita bahas minggu depan dan kita diskusikan secara lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Apakah ada pertanyaan dari kalian? Belum. Jangan lupa untuk melakukan presensi yang dibuka sepanjang perkuliahan ya. Baik, Bu. Ya. Yakin tidak ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini, Ibu cukupkan sekian. Silahkan kalian melanjutkan untuk mengerjakan PR yang sudah Ibu buatkan dalam forum. Gitu ya. Walaupun ini sepele, tetapi hati-hati loh ya, walaupun hanya mencari masalah, tapi nanti akan ditanyakan kalian sebenarnya dari mana, kenapa kalian bisa menuliskan itu, artinya apa. Karena yang terpenting adalah pemaknaan dan pemahaman atas apa yang kalian tuliskan. Gitu. Oke, gitu ya untuk pertemuan pertama. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Apakah bisa kita akhiri?
Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya. Oke. Kalau begitu kita bertemu lagi minggu depan. Kalau menggunakan Big Blue Button bisa enggak kalian? Bisa, Bu. Bisa ya? Apa, Bu? Pendekatan B3. Itu nggak harus download kan, Bu? Tidak, itu di LMS ada. Jadi, Oh, iya, Bu, bisa. ya, jadi kalau LMS-nya tidak down, nanti kita bisa langsung bertemu di Blue Button. Kalau tidak bisa menggunakan video conference, sudah terpaksa menggunakan grup WA. Dengan catatan kalian harus aktif loh ya. Baik, Bu. Ya, Baik, Bu. Bu. Oke, begitu untuk pertemuan kali ini. Tetap semangat. Semangat. Gitu ya. Semangat. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Jaga kesehatan. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Bu. Selamat sore Terima kasih, Bu. semuanya. Selamat sore, Bu. Bu.